Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Yes. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Anda atau siapa? Ya, soalnya. Siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak cek dulu kehadirannya ya. Kita absen. Sekretaris, hari ini masuk semua? Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit satupun ya? Lengkap ya? Ada apa sebelumnya? ASEAN. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Ya? Association of Southeast Asia. Iya, bagus. Himpunan negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa? 11. Kali ini kita akan membahas bab baru. Amati. Ada kisah ini ya, gadis tegal anak tukang beca yang mampu selesaikan S3 di Birmingham University. Oke, cerita tentang apa ini? Ada yang tahu? Mobilitas. Dari cerita ini kita bisa belajar ya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, siapapun orang tua kita harus punya mimpi. Tujuan pembelajaran hari ini, ya. Kenapa sih kalian harus belajar mobilitas? Ini tujuannya ya. Yang pertama kalian ingin apa? Supaya kalian bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Di akhir kalian membuat mapping secara berkelompok atau peta konsep ya. Pelajaran hari ini kita akan menggunakan dengan model pembelajaran PBL. Mobilitas itu berasal dari kata mobilis ya. Mobilis itu berpindah. Mebel ya. Dulu beliau adalah tukang mebel, kemudian sukses. Orang nomor 1 di Indonesia. Oke ya, paham ya, ini contoh dari mobilitas sosial vertikal ya, atau climbing ya. Jadi yang mobilitas vertikal itu perpindahan yang tadi contohnya dari yang bawah menjadi yang lebih tinggi. Ada yang lawannya dari climbing, mobilitas vertikal turun berarti ke bawah. Nah, ini contoh dari mobilitas sosial vertikal turun atau tinggi. Atau ya ini ya. Ada lagi mobilitas sosial horizontal. Kalau tadi vertikal itu kayak gini, kalau horizontal berarti begini ya, sejajar. Perpindahannya sejajar. Jadi perpindahan baik melalui usahanya dengan menjadi seorang filantropis. Tapi di Indonesia sendiri masih bilang belum banyak loh. Dato Sri Tahir adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dan kelima pemilik Mayapada Group. Keberhasilannya dalam bisnis di bidang garment membuatnya memiliki keberanian untuk merambah bisnis lainnya dan berhasil membangun Mayapada di tanggal 7 September 1989. Berbagai bisnis yang ia bangun diantaranya adalah bisnis jasa keuangan, kesehatan, properti, hingga bidang media. Dengan banyaknya bisnis yang ia kembangkan, Dato Sri Tahir menciptakan grup usaha dalam satu naungan, Mayapada Group. Sosok Dato Sri Tahir membuktikan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama buat meraih. Di kelas ini menjadi 6 kelompok kecil ya, yang heterogen, ada laki-lakinya ada perempuannya. Nah, untuk memudahkan dalam bercepat kegiatan diskusi, ini sudah dibagi sesuai kelompok yang Bapak share di grup ya. Oke, sudah menyimak 3 video tadi ya.
3 video yang ditayangkan di awal. Silakan kalian memberikan tanggapan nanti sudah. Analisislah video dan artikel tersebut secara berkelompok. Ini sudah dibagi kelompoknya ya. Ada yang 4, ada yang 5 orang ya. Diskusikanlah dan buat buat dalam bentuk mapping atau peta konsep. Kemudian setelah itu kalian presentasikan. Nanti kalian bisa menggali informasi jawabannya dari berbagai sumber, baik dari bahan ajar, buku paket ya, bisa juga dari internet. Kalau kalian lupa lagi videonya tadi yang ditayangkan, kalian bisa scan barcode linknya di halaman berikutnya ya. Sudah, yang tadi kebagian kelompok 3 ini apa? Video terkait apa? Kelompok 3? Apa? Oh iya, data Sri. Apa yang kalian dapat dari amati dari video tersebut? Termasuk itu apa? Mobilitas, sosial, apa? Yang sosial berarti ya, aja ya. Atau cleaning ya. Oke, silakan kalian nanti diskusikan ya. Di LKPD-nya sudah ada pertanyaannya, kalian diskusikan. Ya, LKPD-nya silakan kalian tulis di sini. Ini bisa ditulis ya, tulis tangan nanti ya. Di sini pakai pakai arah atau petunjuk yang kalian bisa menjelaskan ya, bisa seperti apa. Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Bapak kelompok lain.
pada kasus ini, Jenderal Verdi Sambo diberhentikan dari kepolisian dari jenderal jadi rakyat biasa. Penyebab karena melakukan tindak kriminalitas karena adanya konflik individu, merencanakan pembunuhan, solusi pemeleksian. Diberhentikan supaya ada Kenapa terjadi mobilisasi sosial pada kasus tersebut? Ayo, mungkin bisa dibantu dengan kelompoknya apa kelompoknya? Kenapa terjadi? Ya, berikutnya kelompok 2 sudah selesai. Barack Obama merupakan bentuk dari mobilitas vertikal turun karena Presiden Barack Obama selesai masa jabatannya sebagai Presiden Amerika kena tugas harus digantikan dengan presiden baru hasil pemilihan. Penyebab satu karena selesai masa jabatan sebagai presiden. Kedua, karena adanya kepentingan politik. Penyelesaian bekerja bertugas mengabdi kepada negara di bidang lain. Dua, membentuk aktivitas kesibukan baru. Dampaknya hilangnya status kedudukan dari yang tadinya presiden menjadi rakyat biasa. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan, ya. kenapa terjadi vertikal turun? Kenapa terjadi vertikal turun pada kasus tersebut? Silakan. Karena Presiden Barack Obama Selesai masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Oke, karena harusnya digantikan dengan presiden baru hasil pemilihan. status seseorang ya dari satu kelompok atau kelas ke kelas yang lain. Ada berapa bentuk? 3. 1. Mobilitas sosial. Vertikal. 2. Mobilitas sosial. Yang ketiga mobilitas sosial. Oke, paham ya? Apa mengevaluasi hasil kegiatan ini? Bapak akan bagikan soal di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan di Google Form. Bapak akan kirim di grup WhatsApp kalian. Oke. Bapak akan cek ya hasil dari pengerjaan kalian ya. Hasil dari pengerjaan kalian. Oke, Ahmad, wah bagus ini nilainya dapat 100 ya, Ahmad ya. Ahmad keren nih, sudah dapat 100, berarti paham ya materi kita ini. Oke. Kemudian siapa ini? Fajar 90 ya. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad dan Fajar ya. Kasih pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih di bab yang sama, mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, dengan nanti di akhir itu ada apa saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa ya. Nanti mulai. Selesai berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita.